Shalom, pada hari ini saya mau membagikan firman Tuhan, yaitu tentang pelengkapan senjata Allah. Mari kita membaca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh pelengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Di ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah ini Tuhan sudah sediakan. Ya, jadi pelengkapan senjata Allah ini Tuhan sudah sediakan di kerajaan surga. Ya, seperti yang dikatakan dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa yang di surga, yang sudah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Nah, jadi salah satu berkat rohani yang ada di surga itu adalah pelengkapan senjata Allah. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah ini Tuhan sudah sediakan. Makanya Alkitab katakan, kenakanlah. Kemudian ayat 13, ambillah. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah ini Tuhan sudah sediakan. Ya, untuk apa pelengkapan senjata Allah ini? Supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Ya, melawan serangan-serangan dari iblis. Nah, serangan-serangan dari iblis ini adalah secara roh, ya, bukan secara jasmani, ya. Nah, secara roh, ya. Nah, secara roh kita akan melihat di ayat 16 itu dikatakan panah api dari si jahat. Nah, jadi panah api ini bukan dalam bentuk secara jasmani fisik, tapi secara rohani, secara roh, ya. Nah, jadi itulah kegunaan pelengkapan senjata Allah, ya, untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan, ya, pekerjaan-pekerjaan iblis, ya, melawan kekuatan-kekuatan iblis yang secara roh. Nah, jadi iblis itu atau setan itu adalah makhluk secara roh, ya, karena itu tipu muslihatnya atau serangan-serangannya itu juga secara roh, ya, secara rohani. Karena itu Tuhan memberikan pelengkapan senjata Allah, ya. Pelengkapan senjata Allah ini bukan secara fisik, ya, tapi secara rohani, ya. Tidak bisa dilihat dengan mata jasmani, hanya bisa dapat dilihat dengan mata roh, ya. Nah, kemudian pelengkapan di sini, ya, adalah untuk melawan, ya, bukan untuk melawan manusia, ya, tetapi untuk melawan roh-roh jahat. Nah, di sini ada tingkatan dari roh-roh jahat di sini, ya, yaitu adalah pemerintah-pemerintah, kemudian adalah penguasa-penguasa, kemudian ada penghulu-penghulu dunia, kemudian ada roh-roh jahat di udara. Nah, jadi setan atau roh-roh jahat dia mempunyai pemerintahan dan juga dia mempunyai susunan pemerintahan, ya, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, dari raja sampai ke tingkat yang paling rendah, ya. Nah, jadi ada susunannya, ya, seperti yang ditulis di Alkitab. Demikian juga, ya, setan memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda, ya. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tidak terlalu kuat, ya. Nah, jadi tingkatannya pun ada
ya, untuk kekuatannya, untuk pangkat-pangkatnya, ya. Nah, jadi yang paling tinggi dari itu semua adalah iblis, ya, atau yang namanya adalah Lucifer, ya, sebagai raja, ya, dari setan-setan, ya. Nah, jadi di sini setan atau roh jahat ini adalah makhluk roh dan mereka memiliki kekuatan, memiliki kuasa. Karena itu kita memerlukan yang di ayat 10 yaitu kuasa kekuatan dari Tuhan, kemudian memerlukan pelengkapan senjata Allah untuk melawan roh jahat. Nah, di ayat 14, jadi pelengkapan senjata Allah ini ada 7 macam di sini, ya. Ada 7 macam pelengkapan senjata Allah, ya. Yang pertama adalah ikat pinggang. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah ini, ya, ada arti secara rohani dan arti secara jasmani, ya. Arti secara jasmaninya artinya arti secara fisik. Contoh, ikat pinggang, ya. Nah, ikat pinggang ini adalah bentuk, ya, dalam bentuk ikat pinggang, tetapi bukan bentuk dalam bentuk secara jasmani, tapi dalam bentuk secara rohani atau secara roh, ya, itu ikat pinggang. Nah, arti secara rohaninya ikat pinggang ini adalah kebenaran. Nah, jadi kebenaran itu digambarkan seperti ikat pinggang, ya. Jadi pelengkapan senjata Allah ini ada arti secara fisik, yaitu fisik rohani, dan ada arti secara rohaninya, ya. Jadi yang pertama adalah ikat pinggang, artinya adalah kebenaran. Kemudian kedua adalah baju jirah, ya. Nah, baju jirah artinya atau baju besi artinya adalah keadilan. Nah, jadi keadilan digambarkan seperti baju jirah. Nah, jadi keadilan dan kebenaran ini harus dikenakan oleh orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu harus punya kebenaran, harus punya keadilan, ya. Nah, kemudian yang ketiga pelengkapan senjata Allah adalah kasut. Nah, kasut ini berbicara seperti sepatu, ya. Nah, jadi kasut mempunyai arti rohaninya adalah kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu harus memberitakan Injil, ya. Bukan tugas pendeta, bukan tugas gembala, atau bukan tugas penginjil, ya, yang bertugas untuk memberitakan Injil, tetapi juga adalah tugas, bahkan kewajiban dari orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Nah, karena itu Rasul Paulus menulis dalam kitab 1 Korintus dikatakan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Nah, jadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu harus memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka dia harus menceritakan, membagikan kasih karunia Tuhan, perbuatan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan kepada orang lain. Jadi kasih karunia atau keselamatan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus menceritakan, membagikan, menyampaikan kepada orang-orang supaya orang-orang juga diselamatkan, boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, kalau dia tidak mau memberitakan Injil, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari dia, ya. Karena itu Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus harus memberitakan Injil. Nah, ketika dia memberitakan Injil, ya, Tuhan juga akan memberikan upah, ya, memberikan pahala buat dia, ya. Kemudian kasut, ya. Nah, kasut itu punya kegunaan itu untuk melindungi kaki kita, ya, supaya kaki kita dilindungi dari kotoran, dilindungi dari benda-benda tajam, ya. Kemudian yang keempat adalah perisai atau tameng atau perisai. Nah, arti rohaninya adalah iman. Nah, jadi perisai ini gunanya untuk menangkis, ya, untuk menahan setiap panah-panah api dari si jahat, ya. Nah, jadi kalau tidak punya perisai, maka tidak bisa menangkis, ya, tidak bisa menahan panah-panah api dari si jahat, ya. Nah, kemudian artinya secara rohani dari perisai ini adalah iman, ya. Nah, jadi iman itu seperti perisai, ya, dapat melindungi kita, ya, dari setiap persoalan,
dari pencobaan, ya. Nah, itu iman, ya. Kemudian yang senjata pelengkapan Allah yang kelima adalah ketopong. Nah, ketopong ini seperti helm, ya, atau baju atau topi besi, ya. Nah, ketopong ini kegunaannya untuk melindungi kepala, ya. Nah, jadi ketopong di sini mempunyai arti rohani, itu keselamatan. Nah, jadi keselamatan, ya, itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus, ya. Nah, arti dari ketopong. Nah, jadi kemudian yang keenam adalah pedang. Nah, pedang, ya. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah dari yang pertama sampai yang kelima, dari ikat pinggang sampai ketopong, ini kegunaannya adalah untuk melindungi tubuh kita, ya, untuk melindungi kita. Tetapi yang pelengkapan senjata Allah yang keenam, yaitu pedang, itu gunanya adalah untuk menyerang, ya. Yang tadi gunanya untuk melindungi, untuk bertahan. Yang keenam, pedang ini gunanya untuk melawan musuh, untuk menikam musuh, untuk menusuk musuh, ya, untuk melawan musuh. Nah, pedang arti rohaninya adalah firman Allah. Nah, jadi kita perlu firman Allah dalam kehidupan kita, ya. Karena itu setiap hari kita perlu baca firman Tuhan, perlu pelajari firman Tuhan, ya, supaya kita memiliki pedang roh, yaitu firman Allah di dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan bukan hanya 1 minggu 1 kali ketika beribadah, ya, ke gereja, ya. Tapi setiap hari dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam firman Tuhan, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dan Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu direnungkan, dipelajari, ya, setiap hari siang dan malam, ya. Karena firman Tuhan itu digambarkan seperti pedang roh, ya, pedang. Nah, pedang ini untuk menusuk musuh, untuk menusuk setan, ya. Nah, jadi kemudian yang ketujuh, ya, dari pelengkapan senjata Allah ini, yang ketujuh adalah berdoa. Nah, di sini berdoa itu adalah senjata Allah, ya. Tuhan kasih senjata. Bahkan di sini Tuhan kasih senjata yang canggih, ya, yang luar biasa, yaitu di ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah, di sini dikatakan berdoa di dalam roh. Nah, berdoa di dalam roh juga adalah pelengkapan senjata Allah, ya, bagian dari pelengkapan senjata Allah. Berdoa di dalam roh itu adalah berdoa menggunakan bahasa-bahasa yang baru atau berdoa pakai bahasa roh, ya. Kenapa seperti itu? Dalam 1 Korintus pasal 14 itu ada 2 macam doa seperti yang ditulis oleh Saul Paulus, yaitu berdoa dengan akal budi, kemudian berdoa dengan roh. Nah, dikatakan berdoa dengan akal budi adalah berdoa dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang dimengerti. Berdoa dengan roh yaitu berdoa dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, jadi di sini dikatakan berdoa dalam roh. Nah, berarti berdoa menggunakan bahasa roh, berdoa dan menggunakan bahasa lidah, ya. Nah, kalau kita berdoa dengan bahasa sehari-hari yang kita mengerti, bahasa kita sehari-hari, itu berdoa pakai akal budi. Kenapa pakai akal budi? Karena pikiran kita yang mengatur kata-kata itu, yang menyusun kata-kata itu, apa yang harus kita ucapkan. Itu artinya berdoa dengan akal budi seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 14. Tapi kalau kita berdoa dalam roh, artinya roh kudus, roh. Berarti tidak pakai akal budi. Nah, berarti doa seperti apa? Yaitu berdoa dengan bahasa roh. Karena dalam 1 Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan Roh Kudus memberikan kata-kata kepada mereka untuk diucapkan. Karena itulah berdoa dengan bahasa roh ini disebut berdoa dalam roh, ya, karena menggunakan roh doanya, bukan menggunakan akal budi. Nah, demikian berdoa pakai bahasa roh ini adalah juga suatu senjata, ya, senjata Allah. Nah, bagaimana kita bisa berdoa pakai bahasa roh? Karena itu kita harus dibaptis Roh Kudus dulu. Nah, ketika kita sudah dibaptis Roh Kudus, ya, kemudian dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kita akan bisa doa pakai bahasa roh. Nah, jadi salah satu kegunaan bahasa roh ini adalah sebagai senjata Allah, ya, untuk melawan roh-roh jahat. Ya, karena ketika seseorang doa pakai bahasa roh, dia sedang berdoa syafaat, dia sedang minta sama Allah, ya, untuk melakukan sesuatu hal. Nah, sehingga dengan demikian pekerjaan iblis, pekerjaan setan akan dilawan, ya, akan ditahan, bahkan akan dihancurkan. Nah,
Jadi ada 7 ya pelengkapan senjata Allah. Dalam Alkitab 7 itu adalah angka yang sempurna ya. Jadi pelengkapan senjata Allah ini bagaimana cara kita memintanya ya. Cara kita mendapatkan pelengkapan senjata Allah yaitu kita harus meminta dengan iman ya, meminta kepada Bapa yang ada di surga dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus minta dengan iman ya. Contoh, Bapak, saya minta kenakan saya dengan seluruh pelengkapan senjata Allah. Terima kasih Bapak, saya mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini contoh ya, seperti itu ya, kita bisa berdoa minta pelengkapan senjata Allah kepada Allah dengan iman. Nah, jadi semuanya bisa terjadi ya sesuai dengan iman kita. Nah, setiap kapan kita minta pelengkapan senjata Allah ini, dalam waktu berapa lama? Nah, jadi kita bisa mengambil dari makna rohani yaitu 1 kali 24 jam ya, yaitu 1 hari ya. Nah, seperti pada waktu bangsa Israel di padang gurun, di mana roti mana itu ya turun ya, itu 1 kali 24 jam ya, 1 hari sekali ya. Nah, yaitu pada waktu sebelum matahari terbit ya, bahkan pada waktu subuh nah, itu roti mana sudah turun. Nah, itu setiap hari seperti itu ya. Jadi 1 kali 24 jam. Nah, jadi pelengkapan senjata Allah juga ya dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Nah, jadi sebelum 24 jam atau sebelum kadaluarsa kita minta pelengkapan senjata Allah ya, supaya kita dikenakan dengan seluruh pelengkapan senjata Allah. Nah, kemudian yang kedua, kapan kita minta pelengkapan senjata Allah? Mungkin ketika seseorang bisa melakukan suatu kesalahan, marah, atau mungkin berbuat kesalahan, atau mungkin juga berbuat dosa pada hari itu, dia merasa, saya perlu minta pelengkapan senjata Allah, walaupun belum sampai 1 kali 24 jam. Ya, itu bisa juga ya, kalau dia ragu-ragu, kalau dia merasa perlu untuk meminta, dia bisa memintanya. Tapi kalau dia masih yakin, dia punya iman, masih yakin dia mendapatkan senjata Allah atau ada senjata Allah pada dia bisa ya sampai ke 1 kali 24 jam. Tapi kalau dia nggak yakin, ragu-ragu, dia rasa dia perlu minta karena ada banyak hal yang dia sudah lakukan yang tidak berkenan sama Tuhan, dia bisa minta lagi ya, walaupun belum sampai 1 kali 24 jam ya. Bila dia ragu-ragu, bila dia merasa perlu untuk memintanya, tapi kalau dia yakin ya tidak perlu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita minta pelengkapan senjata Allah dengan iman ya, dan pelengkapan senjata Allah ini kita perlu minta setiap hari ya, supaya kita selalu dipelengkapi Allah dengan pelengkapan senjata Allah, supaya dengan pelengkapan senjata Allah kita bisa menghadapi roh jahat yang ada di udara, yang ada di dunia ya, menghadapi roh-roh jahat yang tidak terlihat oleh mata manusia. Apalagi di hari-hari ini, di akhir zaman, setan, roh jahat bekerja dengan luar biasa. Nah, karena itu tadi firman Tuhan katakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa, melawan pemerintah di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh manusia sebenarnya bukanlah manusia ya, yang dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi musuh yang sesungguhnya yang sebenarnya adalah setan, iblis, roh jahat ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia ya. Dan kemudian firman Tuhan ini juga berkata bahwa setan dan roh jahat ini ada ya, karena kita sudah menulis dalam kitab Efesus yang kita baca tadi bahwa setan, roh jahat itu ada ya. Nah, dan untuk menghadapi setan atau roh jahat, kita harus menggunakan pelengkapan senjata Allah. Kita harus menggunakan kuasa Allah ya. Kita tidak bisa menggunakan kepintaran kita. Kita tidak bisa menggunakan sekolah kita yang tinggi. Tidak bisa menggunakan pangkat kita, bahkan pangkat kita yang tinggi. Kita tidak bisa menggunakan
kekayaan kita yang besar, yang banyak untuk melawan roh-roh jahat atau setan, ya. Karena setan, roh jahat itu bukan makhluk yang lemah, tapi makhluk yang memiliki kuasa kekuatan. Tetapi kita bisa melawan setan, roh jahat, yaitu dengan kuasa Allah, ya, dengan pelengkapan senjata Allah, ya, dengan kuasa darah Yesus, ya. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.